Salam olahraga jaya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini bersama kita akan belajar bersama tentang apa bahayanya rasa bosan dalam olahraga atau yang disebut sebagai boredom. Rasa bosan atau boredom dalam olahraga apabila dibiarkan dalam waktu yang lama tentu ada mengalami dampak-dampak yang negatif bagi seseorang dalam kaitannya dalam dunia olahraga. Nah, pada kesempatan kali ini bersama kita akan membahas hal ini lebih lanjut. Setelah mempelajari materi pada kesempatan kali ini, maka kita akan mulai membahas yang pertama tentang apa penyebab rasa bosan atau boredom tersebut. Yang kedua adalah apa bahayanya apabila boredom atau rasa bosan ini berlanjut secara kontinu dalam waktu yang panjang, serta bagaimana cara mengatasi boredom ini agar tidak berlanjut menjadi hal yang negatif bagi atlet dalam cabang olahraga. Nah, teman-teman akan mengetahuinya dalam beberapa waktu ke depan melalui pembelajaran yang bersama kita lakukan pada kesempatan kali ini. Nah, kalau kita mencermati tampilan yang ada di layar, maka kita ketahui bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami kebosanan dalam berolahraga. Secara ringkas, di situ telah disebutkan bahwa ada 5 faktor yang menyebabkan seseorang itu merasa bosan dalam olahraga. Yang pertama adalah karena latihannya monoton atau itu saja, ya. Pelatih tidak memiliki kreativitas, tidak memiliki program latihan yang jelas yang dapat membuat atlet itu mengalami aktivitas yang berbeda dari waktu ke waktu, mengalami peningkatan intensitas latihan yang berbeda dari masa ke masa. Program latihan yang monoton dan terkesan itu saja akan menyebabkan atlet akan mengalami rasa bosan. Yang kedua, atlet dapat mengalami kebosanan apabila aktivitas latihan yang diberikan juga kurang menantang atau terlalu ringan, sehingga menyebabkan atlet merasa aktivitas tersebut menjadi sepele dan kurang menimbulkan rasa challenging pada dirinya. Hal ketiga yang dapat menyebabkan kebosanan yaitu atlet mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan selama proses pelatihan olahraga. Misalkan pelatih yang tidak bersikap adil kepada atlet, kemudian bullying dari teman sesama atlet yang tidak direspon dengan positif dan diselesaikan masalahnya oleh pelatih, lingkungan latihan yang tidak kondusif, sarana prasarana yang tidak mendukung, dan banyak aspek lainnya. Ya, pada intinya adalah atlet mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan selama proses latihan tersebut. Yang keempat, kalau tadi kebalikan dari yang kurang menantang, ya, maka kalau di sini aktivitas latihannya terlalu berat sehingga atlet merasa tidak mampu menyelesaikan latihan atau terlalu padat jaraknya, ya, antara latihan yang pertama dengan yang kedua jaraknya terlalu padat dan berat sehingga di situ menimbulkan rasa kelelahan pada diri atlet secara simultan. Dan yang terakhir adalah atlet tidak cukup menemukan kegembiraan. Nah, disinilah dia tidak merasa sebuah keriangan dalam melakukan aktivitas olahraga tersebut yang berdampak pada timbulnya rasa bosan. Nah, mengapa rasa bosan atau boredom itu berbahaya? Karena apabila kita ikuti kontinumnya, maka rasa bosan atau boredom yang disebabkan oleh satu atau lebih dari satu aspek yang telah kita sebutkan sebelumnya, kalau dibiarkan secara berkelanjutan,
maka hal ini akan berdampak pada menyebabkan rasa fatigue atau kelelahan. Ya, tubuh seseorang atlet itu tidak sekedar mengalami kelelahan pada fisiknya saja, pada tangan, pada kakinya saja, tetapi juga dapat mengalami kelelahan pada mentalnya. Nah, kelelahan mental ini pada atlet-atlet di usia-usia junior dapat terjadi karena faktor-faktor yang telah kita sebutkan tadi. Khusus pada atlet profesional, umumnya kelelahan mental ini terjadi karena jadwal kompetisi yang padat, tidak cukupnya istirahat antara aktivitas satu dan lainnya. Tetapi untuk lelah mental pada atlet-atlet usia dini itu cenderung disebabkan karena kebosanan dalam aktivitas latihan yang berulang kali menumpuk secara signifikan menjadi jenuh secara berkelanjutan yang dampaknya menyebabkan kelelahan mental. Apabila atlet sudah mengalami kelelahan mental, nanti cenderung untuk tidak melakukan latihan secara rutin atau yang disebut sebagai burnout, ya, burnout. Mulai tidak masuk latihan, kalau disuruh latihan mulai banyak alasan, karena jenuh, karena kesibukan, aktivitas lainnya, dan lain sebagainya. Mulai coba-coba untuk tidak melakukan latihan dan mulai membolos dari aktivitas olahraga tersebut. Nah, apabila burnout ini terjadi, tidak ada penanggulangan, ya, tidak ada penanggulangan, maka berdampak kepada drop out. Nah, kalau sudah drop out, artinya ini adalah fase yang sangat kronis, artinya atlet tidak bisa diselamatkan lagi. Maka dia sudah memastikan mengambil keputusan untuk berhenti dari cabang olahraga. Ya. Karena kenapa? Dia sudah sama sekali stuck, dia sudah memutuskan untuk berhenti dari cabang olahraga tersebut yang dia tekuni karena tidak ada rasa kecocokan, tidak ada rasa kenyamanan, tidak ada rasa senang di dalamnya. Ya. Padahal secara psikologis orang akan cenderung untuk melakukan hal-hal yang dilakukannya secara senang, sesuai passion-nya, sesuai kesenangannya, seperti itu. Maka agar hal ini tidak terjadi, maka kita harus cegah pada aspek yang lebih dasar dulu. Ya, pada di sini ya. Kita sedapat mungkin ngomong bagaimana caranya agar atlet itu tidak mengalami bosan. Ya. Karena kalau tidak bosan, maka nanti tidak akan mengalami lebih jauh kepada mental fatigue, sehingga resiko untuk burnout menjadi lebih kecil, bahkan sangat kecil sekali peluang untuk melakukan drop out dari cabang olahraga tersebut bagi atlet-atlet pemula. Nah, inilah teman-teman alasan mengapa bosan atau boredom yang kelihatannya sepele, apabila itu dilanjutkan secara kontinu dalam waktu yang lama, tidak ada penanganan yang berarti, akan menyebabkan kelelahan mental yang dapat menyebabkan burnout, dan akhirnya atlet akan betul-betul berhenti dari cabang olahraga yang disebut sebagai drop out. Nah, fakta menunjukkan berdasarkan hasil penelitian yang kita lihat pada tabel di layar di situ bahwa di sini muncul pertanyaan yang ditanyakan kepada 156 siswa yang berhenti dari melakukan aktivitas olahraga. Ditanyakan adalah mengapa Anda tidak lagi terlibat dalam aktivitas olahraga. Nah, secara mengejutkan, 50% dari siswa tersebut memiliki alasan yang secara pribadi, yaitu bahwa melakukan olahraga itu tidak menyenangkan lagi bagi saya. Jadi olahraga sudah tidak menyenangkan, tidak menarik, saya tidak menemukan kegembiraan di dalamnya. Hal itu ditunjukkan dengan fakta 27% dari total jawaban yang ada. Yang kedua adalah ternyata karena tidak menemukan kesenangan, akhirnya individu cenderung untuk mencari aktivitas yang membuatnya menjadi lebih senang.
Sehingga di sini ditemukan jawaban bahwa I found something else I like to do better. Artinya, siswa ini menemukan aktivitas lain yang membuatnya menjadi lebih senang, membuatnya menjadi lebih gembira. Dia menemukan passion-nya, dia menemukan kegembiraan. Dan jawaban ini ditunjukkan dengan data 23%. Total dari total dua jawaban ini adalah 50%. Artinya bahwa aktivitas olahraga yang tidak dirancang secara sistematis dan membuat kegembiraan, maka hal ini dapat berdampak kepada tidak keikutsertaan seorang siswa atau atlet dalam cabang olahraga secara permanen, dan ini sangat berbahaya sekali. Ya. Nah, coba teman-teman amati, ya. Jadi seseorang yang mengalami kebosanan itu gampang dapat dilihat melalui pengamatan mata. Ya, kita dapat menggunakan penglihatan kita secara visual, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh atlet atau siswa tersebut, kemudian kita dapat merenungkannya untuk dapat mengambil kesimpulan, ya. Nah, di sini kalau kita amati orang-orang yang mengalami kejenuhan itu cenderung tangannya menopang dagu. Di situ secara psikologis menunjukkan ada sesuatu yang berat, ya. Di kepalanya ini rasanya berat sehingga harus ditopang. Lihat ekspresi bibirnya yang turun, ya. Di situ menunjukkan ketidaktertarikan, ya, kegembiraan. Begitu juga dengan sorot mata yang cenderung malas-malasan di sini, ya, tidak ada semangat di dalamnya. Nah, hal ini akan sangat berbeda sekali dengan kita coba cek dengan seseorang yang berada di barisan belakang, ya. Berbeda sekali. Ya, di barisan belakang terlihat antusias, terlihat bersemangat. Tetapi hal ini berbeda dengan seseorang yang berada di barisan depan ini. Bahkan terlihat pada di sini bahkan sudah kepalanya disandarkan di kursi, terlalu berat beban hidupnya di sini, ya. Di situ terasa bahwa hal ini tidak menarik lagi. Sehingga dia merasa berat kepalanya dan memilih untuk menyandarkannya agar merasa bebannya lebih ringan. Ini adalah contoh gambaran sederhana situasi yang dapat kita amati tentang seseorang yang mengalami kejenuhan atau kebosanan dalam suatu aktivitas. Kemudian, seseorang yang mengalami kebosanan atau boredom dalam waktu yang lama, itu akan berdampak kepada kelelahan mental atau mental fatigue, ya. Nah, seseorang yang mengalami mental fatigue itu cenderung akan mengalami rasa cepat lelah, ya. Nah, seperti ini, ya. Kemudian merasa tidak mampu melakukan aktivitas, padahal biasanya bisa melakukan lari dengan kecepatan yang lebih cepat dengan jarak yang lebih jauh. Nah, hal ini disebabkan karena dirinya sudah mengalami kelelahan mental yang terjadi akibat kebosanan ataupun aktivitas yang terlalu berat tanpa jeda istirahat yang cukup. Nah, hal ini kita juga bisa amati di lapangan. Dan yang terakhir adalah atlet yang mengalami kebosanan, kejenuhan, itu juga cenderung sensitif, ya. Kalau kita berbicara seperti itu, tentu dia akan mengatakan bahwa latihannya nggak enak, aku bosen dan sebagainya. Kita bisa dengarkan dari apa yang disampaikannya, dari ekspresi matanya ataupun gerakan tubuhnya, ya. Nah, disinilah peran pelatih untuk dapat peduli kepada lingkungan yang ada di sekitarnya, mengamati apa yang ditampilkan atlet untuk mengetahui fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga kalau pelatih betul-betul peduli dengan kondisi atletnya, maka kondisi-kondisi seperti ini dapat diminimalkan, tidak menjadi kondisi yang lebih parah
hingga ke kelelahan mental yang berujung kepada burnout dan dropout. Ya. Nah, kelelahan mental yang merupakan kelanjutan dari bosan atau boredom itu memberikan dampak yang negatif bagi seseorang. Hasil penelitian dari Dr. Samuel Mercola, maka kelelahan mental itu akan berdampak terhadap penurunan kemampuan daya tahan seseorang. Ya, kemampuan mengambil keputusan atau berpikirnya juga mengalami penurunan. Selain itu, atlet akan merasa lebih cepat lelah dibandingkan sebelumnya. Ya, serta hal ini akan memperbesar peningkatan resiko overreaching. Overreaching itu adalah latihan yang berlebihan dalam satu sesi olahraga. Kalau dibiarkan berlanjut kontinu, ini akan menjadi overtraining. Ya. Nah, jadi ternyata kita ketahui berbahaya sekali mental fatigue ini kalau dibiarkan, ya, karena membawa dampak yang negatif bagi tubuh. Nah, kalau kita ngomong secara khusus yang disampaikan oleh Dr. Samuel Mercola ini terjadi pada atlet-atlet yang profesional, ya, di mana atlet-atlet tersebut mengalami kompetisi yang padat ataupun latihan yang berat, di situ mengalami kejenuhan yang sangat tinggi, kemudian tidak cukup tidur yang berdampak kepada mental fatigue. Tetapi untuk pada atlet-atlet pemula atau junior itu terjadi karena adanya penumpukan dari rasa bosan atau boredom yang tidak tertanggulangi yang akhirnya menumpuk menjadi kelelahan mental atau mental fatigue. Nah, kita tahu bahwa kelelahan mental kalau dibiarkan akan berlanjut menjadi burnout. Ya, burnout itu sudah mulai tidak latihan, kemudian bolong-bolong latihannya yang pelan-pelan kalau ini dibiarkan akan menjadi dropout atau atlet akan berhenti total dari cabang olahraga. Nah, untuk mencegah hal ini maka pelatih dapat menyusun strategi-strategi sehingga atlet itu dapat merasa nyaman. Salah satunya adalah membuat variasi latihan yang beragam untuk aktivitas latihan. Pastikan bahwa aktivitas yang dilakukan itu menimbulkan rasa senang dan kegembiraan, ya. Pelatih harus menciptakan sebuah atmosfer lingkungan di dalam tim, di dalam latihan, bagaimana latihan itu tidak sekedar fokus untuk mencapai target, tetapi juga adanya kenyamanan, adanya kesenangan di dalamnya. Ya. Dan yang ketiga adalah tidak boleh memaksakan anak-anak kecil atau siswa tidak untuk berpartisipasi dalam cabang olahraga yang tidak disenanginya, ya. Jadi alangkah baiknya dilakukan komunikasi dengan adik-adik tersebut tentang cabang olahraga apa yang diminatinya sehingga betul-betul sesuai dengan hal yang disenanginya agar latihan dapat berjalan dengan baik. Serta pastikan di situ ada masa-masa istirahat, ya, agar tidak mengalami kejenuhan sehingga para atlet pemula ini memiliki waktu untuk dapat melakukan aktivitas yang lain dan beristirahat. Nah, untuk mencegah dropout, ya, kita tahu dropout adalah kontinum terakhir yang di mana atlet itu sudah tidak menekuni cabang olahraga lagi, ya. Untuk mencegah hal itu, maka kita berupaya menyusun sebuah sistem bagaimana
pelatih dan ofisial itu membangun sebuah sistem untuk bisa menghargai atlet, ya. Misalkan dengan cara memberikan pujian apabila atlet itu melakukan sesuatu yang baik, memberikan bahasa verbal dan nonverbal untuk menghormati kemampuan atlet. Yang kedua adalah bagaimana pelatih membuat sebuah aktivitas latihan yang menyenangkan dan menarik. Serta yang ketiga adalah saat atlet mengalami kegagalan dalam melakukan aktivitas, maka disitulah peran pelatih untuk memberikan semangat, ya. Jadi berikan motivasi, meskipun atlet mengalami kegagalan, bagaimana agar dia menganggap kegagalan itu sebagai hal yang wajar dan bagian dari proses untuk menuju ke keberhasilan. Ya, selanjutnya pelatih dapat menyusun sebuah sistem sosial latihan yang hangat dan harmonis. Ya, ada komunikasi yang baik antara pelatih dengan atlet, atlet dengan sesama atlet, atlet dengan official dan lain sebagainya. Ya, di situ bagaimana caranya pelatih membuat simulasi aktivitas yang dapat menimbulkan kehangatan dan kebersamaan. Misalkan melalui outbound, misalkan melalui game-game kelompok dan lain sebagainya. Ya, yang kelima adalah bagaimana kita itu menjadi orang yang bersemangat. Ya, jadi ini berarti pelatih, ya. Bagaimana pelatih dapat menjadi orang yang bersemangat serta dapat menginspirasi pemain. Di sini tentu kalau pelatih itu menjadi inspirasi bagi atlet, maka secara otomatis atlet akan senang untuk berlatih karena atlet cenderung untuk selalu dekat dengan idola atau inspirasinya, ya. Kemudian kalau kita berada di dalam olahraga tim, maka pastikan bahwa setiap atlet itu memiliki kesempatan yang sama. Pelatih harus bersikap adil, pelatih harus bersikap jujur, serta memberikan kesempatan kepada semua atlet untuk memperoleh pengalaman yang sama. Tak lupa, ya, selain itu juga kita harus menghargai segala jerih payah, keringat, aktivitas yang telah dilakukan oleh atlet, ya. Jadi tidak sekedar memberikan koreksi, tetapi juga memuji. Nah, disinilah perlu adanya keseimbangan antara koreksi dan memuji. Dan yang terakhir adalah pelatih harus memahami bahwa setiap atlet itu memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam menjalankan aktivitas latihan dalam suatu cabang olahraga. Pelatih idealnya harus melakukan komunikasi empat mata untuk mengetahui motivasi dari masing-masing atlet. Dengan mengetahui motivasi dan dorongan dari masing-masing atlet ini, tentu nanti pelatih akan dapat memberikan sebuah jalan, sebuah pendekatan yang tepat sesuai dengan kondisi atlet masing-masing. Nah, secara ringkas, maka dapat kita simpulkan ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya drop out dari cabang olahraga, ya, atau minimal bisa mengurangi resiko kebosanan ataupun boredom dalam olahraga. Yang pertama adalah pelatih haruslah melatih atlet untuk memiliki harapan dalam cabang olahraga. Ditanyakan, apa sih? Kamu pinginnya apa olahraga di sini? Apa harapanmu? Nah, di sini atlet dilatih untuk memiliki tujuan atau goal setting, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Misalkan kita katakan bahwa kalau kamu latihan rajin, kamu berprestasi, nanti kamu bisa masuk pada sekolah favorit menggunakan piagam penghargaan yang kamu miliki. Nah, ini adalah contoh kalimat untuk menumbuhkan harapan bagi atlet agar ia rajin berlatih. Ya, ada motivasi, ada tujuan yang jelas mengapa ia harus berlatih secara kontinu.
Yang kedua adalah tentu agar tidak monoton, pelatih harus mampu menyusun program latihan yang bervariasi. Ya, pastikan bahwa aktivitas fisiknya itu beragam, pelatih memiliki berbagai macam variasi dan bentuk-bentuk latihan untuk latihan fisik, teknik, taktik, dan juga mental. Yang ketiga adalah pastikan bahwa pelatih bersikap adil kepada seluruh anggota tim, memberikan kesempatan secara sama. Apabila atlet itu memiliki kemampuan yang rendah, maka kita bisa ciptakan sebuah cara atlet memperoleh keberhasilan, yaitu dengan cara menurunkan tingkat kesulitannya. Itu adalah salah satu contoh caranya. Ya, pastikan atlet merasakan keberhasilan. Ya, mengapa? Dengan memperoleh keberhasilan, maka atlet akan merasa senang, atlet akan merasa gembira, atlet akan merasa yakin dengan dirinya sendiri, dan ini akan meningkatkan rasa percaya dirinya. Yang keempat adalah lakukan komunikasi yang intensif dan ciptakan lingkungan latihan yang nyaman. Nah, disinilah ya, dengan melakukan komunikasi yang intensif, maka pelatih akan mengetahui motif dari masing-masing atlet terkait dengan olahraga tersebut. Serta agar lingkungan sosial menjadi hangat, maka pelatih butuh membuat suatu aktivitas, suatu situasi dan atmosfer yang menyenangkan, sehingga lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang nyaman ataupun sebagai rumah kedua. Yang kelima, yaitu kita ketahui bahwa setiap atlet memiliki karakteristik yang berbeda. Ada program latihan yang sifatnya umum atau general yang dapat berlaku untuk masing-masing atlet, tetapi beberapa aspek butuh kita perhatikan kekhususan pada masing-masing individu. Maka kita tambahkan program latihan yang bersifat individu. Nah, di sini ya, atlet kalau diperhatikan secara individu dengan programnya yang sistematis, maka akan merasa dihargai. Ada respect dari pelatih, ada perhatian dari pelatih, dan itu akan menimbulkan kehangatan. Ya, di sini pelatih memang harus ekstra waktu untuk dapat mencurahkan waktunya kepada atlet, salah satunya dengan membuat program latihan dan mengawasi program latihan secara mandiri sesuai dengan kondisi atlet masing-masing. Cara yang keenam terakhir yaitu ciptakan sebuah sistem ya, sistem reward dan punishment. Artinya kalau atlet itu melakukan hal yang baik, hal yang positif dalam sesi pelatihan ataupun pertandingan, ya kita harus berikan pujian. Hadiah itu bisa melalui lisan, bisa melalui bahasa tubuh. Oke, seperti itu ya. Ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain, misalkan hadiah, uang dan sebagainya. Tetapi reward saja tanpa adanya punishment itu akan membuat lingkungan akhirnya tidak kondusif ya. Atlet-atlet yang nakal, atlet yang bermasalah tentu akan memanfaatkan hal ini dan akan merusak lingkungan yang nyaman. Ya, maka butuh adanya punishment. Ya. Nah, kalau ada atlet yang tidak disiplin, maka ada hukuman. Atlet yang membolos bagaimana? Ditegur, ya. Kemudian bisa jadi diajak ngomong 4 mata, hukuman fisik, misalkan push up 10 kali untuk peningkatan kekuatan ototnya dan lain sebagainya. Ya, sistem reward dan punishment ini akan mendukung untuk terciptanya sistem lingkungan yang nyaman. Nah, ini teman-teman gambaran solusi yang dapat kita lakukan agar tercipta situasi latihan yang menyenangkan serta mencegah terjadinya kebosanan yang dilanjutkan dapat mencegah terjadinya drop out dalam cabang olahraga. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana? Apakah teman-teman berminat untuk menjadi pelatih yang membosankan ataukah pelatih yang menyenangkan? Tentu saya yakin teman-teman akan memilih untuk menjadi pelatih yang menyenangkan.
pelatih yang dapat menciptakan rasa senang bagi atletnya, pelatih yang dapat menciptakan rasa kegembiraan dan sukacita bagi atletnya. Nah, ini yang kita bahas ya. Tadi teman-teman sudah memahami tentang 6 cara tersebut, bagaimana untuk mencegah kebosanan pada atlet di cabang olahraga. Selanjutnya, berdasarkan tabel gambar di depan, teman-teman dapat cermati ya bahwa atlet yang berprestasi tinggi itu berada pada zona flow ya. Atlet tersebut sudah mengalami flow atau mengalir seperti air ya. Atlet yang mampu menghadapi tantangan yang tinggi dengan memiliki skill yang tinggi diiringi dengan kemampuan psikologi yang tinggi, maka akhirnya akan mendapatkan pola flow atau mengalir mengikuti aktivitasnya. Jadi mengalir seperti air. Ya, harapannya untuk dapat berprestasi setiap atlet bisa menemukan flow-nya di sini ya, mendapatkan alirannya secara tepat di sini. Nah, tentu kalau di situ tantangannya rendah ya, sedangkan atletnya memiliki kemampuan yang tinggi, maka hal ini akan berdampak terciptanya rasa bosan ya, karena terlalu ringan aktivitasnya, kurang menantang ya. Begitu juga sebaliknya, kalau tantangannya terlalu tinggi tetapi kemampuan atletnya rendah, atlet ini akan menjadi nervous, atlet akan menjadi cemas ya, cemas ya, dan ini tidak baik juga. Dan yang terakhir, untuk atlet yang kemampuannya rendah serta menghadapi situasi tantangan yang rendah, akhirnya dia tidak berminat dalam cabang olahraga tersebut ya. Kalau sudah menjadi apatis seperti ini, juga dampaknya juga rentan untuk mengalami drop out dalam cabang olahraga tersebut. Nah, sekali lagi tentu kita harapkan atlet yang kita bina dapat masuk pada zona flow ini, di mana dia bisa mengalir, dia berasa nyaman, relax, enjoy dalam cabang olahraganya. Nah, ya. Jadi kalau kita coba lihat kembali, maka di sini ya, atlet harapannya bisa memiliki flow, ya, mengalir seperti air, tidak mengalami boredom ataupun kebosanan dalam cabang olahraga, ataupun anxiety, kecemasan dalam cabang olahraga. Nah, agar atlet dapat mengalami flow dalam cabang olahraga, maka berikut adalah faktor-faktor yang dapat diperhatikan atau dilakukan sehingga atlet dapat mencapai flow-nya dengan baik. Karena kita tahu bahwa atlet yang bisa mencapai zona flow atau mengalir cenderung untuk memiliki prestasi yang lebih baik. Yang pertama adalah pastikan atlet itu kita latih untuk memiliki persiapan yang matang. Nah, tadi persiapan sudah dilatihkan melalui goal setting, melalui motivasi, manajemen waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pastikan bahwa kita membantu atlet memiliki perencanaan yang matang untuk menjalani latihan dan juga pertandingan. Di sini atlet merasa betul-betul terlibat di dalamnya sebagai pelaku dan bukan sebagai korban, ya, sebagai subjek dan bukannya sebagai objek, ya. Serta yang ketiga,
Pelatih ciptakan suasana lingkungan sosial yang nyaman sehingga atlet merasa kerasan dan menjadikan tempat latihan sebagai rumah kedua. Nah, di awal tadi kita sudah sebutkan bahwa pelatih idealnya melatihkan setiap atlet untuk memiliki motivasi yang tinggi, goal setting yang kuat. Ya, disinilah serta fokus untuk mencapai tujuannya. Serta di situ kita latihkan atlet juga untuk bagaimana mengelola emosi, menghadapi gangguan, agar tetap fokus. Ini adalah aspek-aspek yang butuh diperhatikan pelatih. Nah, sehingga kalau hal ini bisa dilakukan, dampaknya adalah atlet memiliki energi yang tinggi saat melakukan aktivitas ataupun pertandingan, serta memiliki percaya diri yang tinggi. Nah, berita baiknya adalah semua hal tersebut berada di dalam kontrol kita dan juga kontrol atlet. Kita ketahui bahwa pelatih memiliki peran yang sangat sentral untuk menata atletnya menjadi seseorang yang lebih hebat. Disinilah ya, berita bagusnya adalah kita memiliki kontrol untuk membuat atlet itu mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, mampu untuk merencanakan program latihan dengan baik dan menjalankannya, serta memiliki motivasi yang tinggi dan juga mengelola emosi. Ya, nah, jadi ini bisa dilakukan pelatih dalam upaya untuk mencapai prestasi terbaik bagi para atletnya. Ya, pastikan bahwa di sini pelatih menciptakan situasi latihan yang nyaman untuk atletnya, melatihkan atlet untuk memiliki motivasi yang jelas, tujuan jangka panjang yang jelas, serta motivasi yang tinggi. Serta pelatih harus berupaya untuk meminimalkan gangguan-gangguan lingkungan yang nanti bisa merusak suasana lingkungan yang sudah harmonis. Nah, kalau kita berbicara tentang piramida dalam psikologi olahraga, maka idealnya pelatih harus melatihkan aspek-aspek psikologis ini ya, mulai dari yang dasar, yaitu bagaimana atlet bersikap baik kepada pelatih, kepada sesama teman, dan juga official. Selanjutnya pelatih dapat melatih atlet untuk memiliki motivasi yang tinggi dalam olahraga, diajarkan untuk memiliki goal setting atau tujuan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berlatih secara rutin, serta mampu menghadapi orang dengan hormat dan penuh etika. Selanjutnya, apabila pada level dasar ini sudah diselesaikan, pelatih dapat melatih atlet untuk mampu melakukan self-talk atau berbicara kepada dirinya sendiri untuk meyakinkan dirinya, serta melakukan mental imagery atau latihan membayangkan untuk melakukan teknis olahraga yang baik. Pada level yang lebih tinggi lagi, setelah kedua aspek tersebut dijalankan, adalah pelatih dapat melatih atlet bagaimana mengelola kecemasan di dalam dirinya, mengelola emosi, dan memperoleh percaya diri yang optimal. Nah, ini adalah tugas pelatih yang harus dilakukan untuk pengembangan atletnya dalam upaya untuk mencapai prestasi yang terbaik. Nah, teman-teman sekalian, tak terasa kita sudah berada di ujung perjumpaan kita pada kesempatan kali hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda pada materi kali ini. Semoga materi ini dapat Anda pahami dengan baik. Saya Kunjung Asadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam olahraga jaya.